Sekarang di sini pertama-tama saya mau bikin sebuah video konten tentang bagaimana sebuah hiburan daripada game yang dikeluarkan oleh otoritas developer untuk bisa kita manfaatkan sehingga menghasilkan sebuah kepuasan daripada hal-hal yang mungkin kita bisa dibilang tidak penting. Jadi di sini game itu pada dasarnya untuk membuat kita itu melepas penat dan juga tidak stres. Nah, di sini saya mau bikin sebuah beberapa capture ataupun cutscene ataupun fitur-fitur yang ada di FC 25 atau mungkin kalau boleh saya di sini mau ngajarin kalian, bukan mau mengajari sih tapi cuma tutorial doang bagaimana cara kita membajak sebuah game. Tapi kan itu juga nggak boleh sama pemerintah, nanti kan dilarang. Kita harus menggunakan dan juga memanfaatkan serta melestarikan game-game yang sudah dibikin oleh developer ataupun oleh otoritas dan juga oleh seseorang pengembang sehingga mereka juga dapat untung dan kita tidak terjerat oleh hukum. Nah, segitulah. Nah, di sini saya mau bikin video football FC 25 yang mungkin karena kemarin udah nggak upgrade RAM, prosesornya jalan, ada RTX juga ya, jadi nggak akan ada hambatan sama sekali dan itu gaspol parah. Nah, kita coba FC25 ya. Football mungkin nggak, nanti kapan-kapan kita FC25 dulu. Di sini FC25 sebenarnya game bola juga sih sama kayak football. Cuman kalau masalah harga mungkin FC25 jauh lebih mahal dan juga football itu orang-orang segala kalangan bisa memainkannya, sementara football kita harus rogoh kocek dulu dari awal. FC25 di sini mungkin orang-orang berpikir harganya mahal dikarenakan mungkin mereka yang pertama itu bayar lisensi ke pipa. Mereka kan kerjasama dulu, kerjasama bikin game kan. Seseorang kalau bikin game itu mungkin ada ilmunya juga, tapi kan kalau bikin game itu nggak sembarang, ada hak cipta juga, copyright dan juga goodwill, sehingga kita tahu kalau FC25 harganya mahal, selangi 700. Tapi kalau kita mau beli FC ya gampang, nunggu aja Desember kalau nggak Januari, nah turun harganya 70%, 50% di Steam banyak. Ya beli ke hari-hari gitulah. Tapi kan nanti SFC 25 26 keluar bulan September tanggal berapa ada POD. Nah, di sana harganya masih 700. Kita tunggu aja sampai Desember, nanti Juli aja mereka turun harga keluar FC 26. Saya juga ini kemarin belinya nggak 700 amat sih. Kemarin lagi diskon 75%. Lagi Black Friday kalau lagi summer. Di sini kita bisa tahu ya kalau FC 25 itu memang pesaingnya ya oligopoli aja gitu. Kemarin kan katanya FC UFL Steam mau keluar tapi kenyataannya sekarang nggak rilis-rilis terus. Orang-orang juga pada nungguin ini kapan keluarnya, kok sampai sekarang ditungguin nggak keluar-keluar terus. Padahal kan pengen nyobain game baru selain dari FC sama football. Tapi kan mereka juga mungkin pikir-pikir dulu lah, pasarnya udah dikuasai oleh mereka berdua. Gimana caranya biar bisa mendapatkan threshold gitu kan? Susah. Mereka juga jadi pendatang baru. Pendatang baru juga kan rata-rata mereka harus punya setup dulu, punya device. Kita di sini mau nunjukin fitur-fitur yang ada di FC25 gitu kan. FC25 rata-rata mereka kalau rilis awal tahun setahun sekali, tapi kalau eFootball enggak, mereka terus-terusan dari awal 2023 gitu. Semenjak eFootball 22 dirilis, mereka bikin game itu kayak papan seluncuran gitu, kayak apa namanya? Kalau kita bisa bandingin mah orang lagi main skating lah gitu kan, orang-orangnya berpikir oh PES 21 mah itu game slow motion, PES 21 mah itu FPS-nya lagi ngedrop, PES 21 itu apa-apa gitulah. Tapi kan saya juga pemain PES lah. PES 21 itu mereka udah nggak bikin lagi itu pabrikan dari pusatnya tuh, mereka udah nggak nerusin lagi karena mereka cari duit juga. Kalau kita tahu Konami, kita tahu PES 21 kan, mereka itu sebenarnya dari dulu PES 13, PES 15, PES 17 rata-rata mereka ngeluarin game itu dibajak-bajakin terus sama orang-orang kan, pusing juga mereka sampai sekarang gak laku-laku itu game, anjing gak dapat penghasilan, income dari mana gitu. Orang-orang main sih main gitu, mereka ngerasain pengalaman gameplaynya juga ya kerasa gitu, tapi kan mereka income dari mana gitu. Makanya PES 21 di stop, gak tahu dijual lisensinya ke Football Live. Main juga tahunya kayak gitu sih. Pas Football Live juga sebenarnya mereka juga ya kalau masalah, ya anjir ini ngomong orang lantur anjing. Ntar kita coba dulu ya. Ada nggak ya sholat isya ntar ya? Sholat isya mah jam 8 lah bisa, ntar aku juga mau sholat ya. Ntar lagi adan, berhenti dulu lah.
Nah, kita berhenti dulu ya, ada adzan ya. Gue juga mau sholat, dan sholat mah kewajiban bro. Semua orang juga pasti bisa sholat, asal mau aja. Ntar ya, manajer karir, keep up, FC26 Spotlight. Karir tim aja lah, kita jadi pelatih. Gak apa-apa dari awal lagi lah. Sebenarnya kita kalau mau main FC25, FC26 nanti keluar baru. Seandainya kita punya game terus dibeli dan akhirnya dimainin, kita bisa pilih dua gameplay autentik. Kalau enggak, yang lagi simulasi, kita main yang simulasi aja. Kalau yang autentik berat banget, itu nggak dribbling juga, nggak ada tenagaan. Mau lari juga itu kayak bener-bener realistis gitu kan. Kita yang live star point aja lah. Kita coba di sini apa namanya, pemain-pemainnya mungkin yang paling bagus pakai City aja lah. Di sini Man City dia peringkat ketiga, download latest update aja dulu. Pakai Create New Manager kita bikin avatar, bikin apa namanya, karakter gitu biar bisa mewujudkan dan juga mempresentasikan tentang keadaan sebenarnya daripada seorang pemain. Kalau nggak usah langsung diedit-edit lah, kita advance aja. Nggak usah ganti nama, udah aja namanya AA Manager nih. Kita ngeganti simulasinya dulu lah, jangan authentic gameplay tapi simulation gameplay. Nah ini simulation ya, jangan authentic, jangan klasik tuh. Sebenarnya FC itu memudahkan kita untuk bisa memilih mau gameplay apa, apakah mau gameplay authentic, mau gameplay simulasi, itu terserah kita. Udah aja yang simulasi aja biar nggak berat di bawahnya. Terus ini legendary atau world class, legendary aja lah nggak apa-apa. Terus kita apa sugar daddy-nya 1 miliar, kita beli pemain-pemain, langsung advance aja. Di sini FC25 itu rata-rata fitur-fiturnya banyak gitu, nggak kayak eFootball. Cuman eFootball kan mereka lagi kerja juga gitu, cari duit. Mereka keluarin modal cuman buat bikin game, tapi mereka nggak dapat penghasilan, kan bodoh banget nih. Makanya eFootball sekarang pinter-pinteran. Kenapa itu banyak kartu juga? Kartu didaur ulang. Padahal itu apa, kenapa didaur ulang? Padahal pemainnya sama-sama doang, role-nya diganti bro. Jadi kalau main eFootball itu sama kayak di FC, ada role-role-nya nih, bukan sekadar kayak balap-balapan atau apa. Jadi kita itu bisa tahu mana dia playing playmaker, mana box to box, mana Velson nomor 9 tuh. Ini juga fiturnya baru nih. Ya kita coba dulu lah, kita taktik-taktik dulu lah. Sebenarnya ini 4-2-3-1 keren. Kemarin lagi hype-hype banget waktu zaman Persib 2013 kan, pertama 4-2-3-1 itu dipakai sama Dortmund sama Bayern Munchen 2012 untuk nge-counter Tiki Taka. Jadi waktu itu Tiki Taka itu hadir ketika Guardiola jadi asisten pelatih. Terus gara-gara Guardiola juga ngelatih, dia pakai Tiki Taka, ada Ibra, Thierry Henry, Deco, terus siapa pokoknya banyak itu. Barcelona 2008, 2009, 2010 tuh benar-benar gacor parah, tapi mereka cuma dapat champion 2009, 2008 MU, 2010 Inter Milan kan gitu loh. Bentar ya, kita coba dulu di sini lah. Di sini kita bisa tahu kalau main role itu kan banyak gaya-gayanya gitu. Kita bisa memilih gaya mana yang menurut kita bagus ataupun menurut kita prefer untuk bisa dijadikan sebagai sebuah konten melawan orang lain sehingga orang lain itu kalah. Nah ini playmaker, ya play klasik nomor 10 lah. Ntar ada nah, aku juga capek mau ngerokok dulu ya bentar. Nah berkaitan dengan playmaker, orang lain mungkin berpikiran playmaker yang paling fenomenal itu waktu zaman Itali 2006, 2005. Mereka Itali itu rata-rata tim-timnya gacor-gacor semua. Liga Inggris juga dulu nggak sehebat sekarang gitu, masih rendah-rendahan lah gitu ya. Tapi gara-gara mungkin Liga Inggris rubah peraturan, mungkin regulasinya, ada sponsorshipnya, ada komentator, ada apapun yang dirubah, mungkin Liga Inggris sekarang malah naik. Tapi Liga Italia malah jadi pelarian orang-orang yang udah 30 ke atas gitu. Tapi kan keren juga gitu, nggak kayak MLS juga. MLS kayak Liga Italia sama-sama aja gitu kan. Mereka di klasik nomor 10 itu tipikal playmaker yang memang terus-terusan bawa bola. Kalau misalkan ada mengatur serangan, dia dia jadi fundamental penting utama. Beda kayak playmaker modern. Ini playmaker modern. Nah ini klasik nomor 10 playmaker zaman dulu nih, jadul. Pakai klasik nomor 10 lah, lebih nyaman. Ini tipikalnya kayak Konate makan. Konate makan lu klasik nomor 10 dia. Kalau ada serangan, misalkan ada si penyerangan dari kiri, dari kanan, atau dari tengah, klasik nomor 10 selalu ada gitu. Misalkan ada tiga, dia di tengah-tengahnya jadi dua sama satu gitu, tiga. Ini klasik nomor 10. Aku lebih suka klasik nomor 10 daripada playmaker modern gitu. Karena nggak ngerti juga playmaker modern mainnya kayak gimana. Walaupun playmaker modern juga sama aja kayak klasik nomor 10 gitu gaya, cuman lebih modern aja lah.
Nih klasik nomor 10 diduetin sama playmaker nih Eka Ramdhani nih, Deddy Kusnandar, terus Mark Locke ini playing playmaker ya. Ilkay Gondogan itu sebenarnya box to box kita ganti dulu ya. Dia flying dulu lah, jangan 4-2-3-1, lupa 3-3 dulu lah. 4-3-3 kita coba dari awal ya. Yang penting kita mainnya penguasaan bola ada, serangan balik juga bisa. Yang penting orang lain ataupun lawan gak ngerasa kalau kita itu nyebelin gitu. Kita position bola tapi ngegolin juga gitu. Mudah-mudahan ini finishingnya juga keren ntar. Udah 4-3-3 biasa lah, 4-3-3 holding lah, gak apa-apa lah kita counter ini terus defisit apa ini. Nah, ntar ya. Kita coba Umar Marmus, target forward, ntar gak usah banyak ngomong ya, mah aku aja lah bikin. Nanti kita bahas perbedaan antara football sama FC nanti dulu. Tapi itu termasuknya kalau kita ketahuan sama pihak Konami, kalau nggak sama pihak EA bisa di-ban. Tapi eh, berusaha semaksimal mungkin biar kita nggak memihak pada satu sisi gitu. Kalau kita ngejelek-jelekin FIFA, kita bisa ngejelek-jelekin football. Tapi jangan dijelek-jelekin lah. Kita dibuji-bujiin lagi, aku juga nggak suka ngejelek-jelekin orang. Ntar ya. Ini winger, wide playmaker. Ini winger. Jadi kalau winger bisa lari lah, aku pengennya cut inside ke dalam. Ini wide playmaker bisa ngatur dari sayap gitu ya. Justru Gevario pengen playing defender, ada nggak? Ada libero sama stopper. Terus ini fullback lah, nggak apa-apa. Aku nggak selalu nyadain ataupun ngandalin orang-orang yang ada di LB atau di RB gitu, susah. Kalau dulu kan kalau pertama main PES 213 kemarin aku juga kalau soal PES gitu ya, pertama kali main itu dari PES 213, PES 13, PES 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sama 21. Aku selalu main PES. Kalau main FC itu dari 19 doang. Aku pertama punya laptop itu SD kelas 6 gitu kan, waktu itu dikasih sama orang tua biar belajar, biar dapat nilai UN yang bagus, dikasih Acer Aspire berapa gitu, AMD Radeon, grafiknya Intel 512 MB, mainnya PES 13, bajakan, belinya waktu itu ada yang ngejual. Tapi kalau kita bahas PES ya, PES yang terbaik itu PES 17 sama PES 18. Mau kita laptopnya keren, mau kita laptopnya jelek, mau kita laptopnya pas-pasan, mau kita laptopnya hype. Tapi kalau kita milih aja, misalkan kita cari di gamenya, di Steam nggak ada, di Epic Game nggak ada. Pokoknya kita kalau nyari PES itu dibajakan, misalkan di misalkan kita tahu Ocean Game atau kita tahu Bagas 31, Yasir 252, terus saya ada sampai ada apa, pokoknya banyak lah di situ. Orang lain nyarinya PES 17. Kenapa? Karena kalau kita main ya, kita nyerasain gameplaynya daripada kita harus susah-susah lawan komputer gitu. Asik-asikan aja, bikin kita nggak stres dengan cara main game biar kita nggak pusing. Terus kita cari, ternyata laptopnya pas-pasan, komputernya juga nggak bisa. Makanya PES 17 sama PES 18 bro. Kalau nggak percaya nanti lihat aja orang-orang. Kalau misalkan mau main ya PES itu lagi, PES itu lagi. Tapi kalau misalkan PES 17 orang punya laptop 4 GB RAM-nya PES 18. Tapi itu tergantung kalian juga sih. Rata-rata kalau PES itu yang main sekarang PES 21. Di mana-mana di rental game ataupun di warnet, di mana orang-orang yang bikin usaha dengan cara nyediain sarana untuk bisa kita ngerasain juga gimana akses daripada Konami itu menjangkau pasar gitu ya. Kita bisa PES 21 lah itu. Kenapa PES 21? Karena itu PES paling terakhir yang bisa dibajak. Orang-orang berpikir eFootball juga mereka susah-susah amat gitu. Ngebajak sampai sekarang nggak ada bajakan tuh eFootball. Kalau misalkan eFootball juga di rental PS, eFootball sekarang itu bisa sih main, asalkan jangan yang hand, yang ori, bukan ngelebih-lebihin ori sama hand sih, walaupun hand lebih mahal daripada ori gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau main eFootball bisanya ori. Tapi padahal hand lebih bagus karena apa? Gamenya bisa diakses. Kalau eFootball main di PS4 ori kan mereka juga berpikir bisa online, bisa wifi. Tapi kalau kita pakai PS4 hand, kita kan bisa main game-game bajakan, tapi sekalinya kita online ke band sama Sony anjir. Kita dari tadi ngebahas fitur ya, aku lebih suka cerdas cermat daripada nunjuk-nunjukin game kayak gini. Orang lain juga pada bisa main bola, siapa dong yang nggak bisa main bola? Anak kecil juga bisa main kayak gini. Anak orang dewasa udah kuliah, udah punya suami istri, main kayak gini bisa lah, nggak usah jadi ya khawatir ngapain diterus-terusin kayak gini ntar ya. Sebenarnya kalau main FC itu lebih bagus sih, lebih rame soalnya apa? Fiturnya banyak, nggak bosenin. Tapi nggak tahu hati peminat orang-orang kalau mau main eFootball gitu lebih sukanya ya ke PES, ke Konami. Tak capek kita atur ritmenya dulu biar aku ngomongnya jelas gitu, biar kita nggak ngomong kemana-mana. Kalau ada diskusi sih bagus kita download Discord gitu lah, biar di sini ada
Bentar, Deplaying, Holding, Deplaying lah, Deplaying playmaker itu rata-rata regista orang-orang Italia. Playmaker kayak Pirlo, playmaker di belakang gitulah. Eka Ramdhani gitu, Deddy Kusnandar, Mark Klok gitu. Kenapa kemarin Luis Milla, terus Rene Robert Albert, ada lagi pelatih namanya dulu Dejan Antonik. Sebelum Dejan Antonik ada lagi Karakter, sebelum apa namanya si Gusman itu tuh lupa lagi yang waktu ngebawa Persib 2015 AFC itu Gusman namanya, lupa lagi aku dia juga memenangkan playmaker itu Persib 2014 waktu juara. Firman Utina sama Konate itu duet nih, ntar Konate playmaker ya, ini dia playing di box to box. Nah inilah kombonya, ini dia regista, ini playmaker modern. Jangan klasik nomor 10 bisa nggak ya kita duetin sama box to box? Oh nggak ada yang klasik nomor 10 mah harus IMF anjir, playmaker aja lah. Playmaker voucher, jadi kalau goal voucher itu sama kayak orang lagi di depan gitu ya, jadi striker gitu, dia tadi ditugasin untuk bisa dapat bola, positioning, terus ngegolin. Nah voucher namanya. Kalau target man mungkin lebih ke pemantu lah. Voucher aja ya. Inside forward, inside sama wide playmaker, jadi kita bisa nyerang dari sayap itu. Sayapnya bisa ngatur serangan tempo, ini Savido wide playmaker. Ada stopper sama blade playing ya, jadi libero sama perusak ini Diaz, Gvardiol. Coba fullbacknya, tadi udah ngomong sampai mana ya? Aku jangan berharap ini ngomong sekali ngomong gitu. Kalau kita disuruh ngomong terus orang lain, oh itu mah sekali ngomong ya, kita nggak tahu anjir, itu meracau banget anjir. Kovacic itu box to box ya. Kovacic sama Gundogan di Gundogan aja lah. Kevin De Bruyne playmaker ya, Gundogan nggak ada Rodri gitu jadi playing. Sebenarnya Rodri itu nggak bakat jadi playing tau, dia itu lebih cocoknya anchorman kalau nggak destroyer. Tapi dia juga kepake kalau misalkan disuruh jadi libero, kan libero itu lebih identiknya sama playing defender ya, CB gitu. Mana ada libero DMF, tapi ada dulu Fred Beckenbauer, dia libero juga. Nah ini titisan Fred Beckenbauer tapi orang Spanyol, Rodri namanya. Nah udahlah segitulah. Gvardiol, playing defendernya Gvardiol tuh. Ruben Dias mungkin ya. Ruben Dias sama Stones lah. Stones kan dia stopper. Atau udah dijual. Ntar kita lihat dulu Stones mana si Batu. John Batu nggak ada ya. Nggak ada ya John Batu Oh cedera bro. Iya padahal John Batu itu jadi bakat tuh dia. Nge-stopper. Namanya juga Batu kan. Keren-keren. Ruben Dias jadi libero itu keren. Tapi Rodri dia playmaker regista gitu ya, keren kayak si Pirlo gitu lah, nggak apa-apa. Ini Konate makan nih, De Bruyne. Kovacic itu rata-rata temennya Firman Utina tuh siapa sih yang suka box-to-boxnya? Aku lupa. Oh Supardi Nasir sama Muhammad Ridwan gitu ya. Ini Kovacic itu kayak Muhammad Ridwan sama Supardi Nasir gitu kan. Ini Firman Utina. Ini Haryono nih, Rodri Haryono. Nah ini Fujovic sama Jufrianto. Tapi nggak apa-apa lah itulah. Ntar kita coba ini fullback dulu ya. CB, CMF, nggak ada ini wingback bro. Fullbacknya Gvardiol mungkin dia lebih cocok jadi fullback ya. Kroasia juga sama temennya Modric juga dia sama beberapa orang lain itu. Mandzukic, terus Davor Suker kan ada itu orang Kroasia. Nah saya mau bilang kenapa Kroasia waktu 2018 mereka jadi keren. Karena waktu 1998 waktu final lawan Prancis, orang-orangnya Boban, Davor Suker, makanya generasi Kroasia 2018 mereka jadi jago-jago semua anjir. Masuk final juga kan sama keulang lagi, lawannya lawan Prancis juga tapi yang menang jadi Prancis lagi kan. Itu Kroasia sama Prancis udah ketemu 2 kali di final lagi kan. Generasi Gvardiol itu terinspirasi sama mereka kayaknya dulu waktu lagi final. Waktu Euro juga Euro 96 atau Euro 2000 itu Kroasia juga lagi keren-kerennya dulu. Itu sebelum 2000 aja pokoknya ya. Itu lagi generasi emas lah. Makanya itu Kroasia sekarang pada paten-paten semua pemainnya. Ya banyak orang juga berpikir nggak tahu siapa yang ngomong. Ya paling Davor Suker tuh yang rambutnya identik lah sama si Boban gitu. Terus Pavel Nedved juga kan sama, dia di Juventus kan. Ya makanya banyak lah orang-orang Kroasia itu yang jadi generasi emas 2018. Sekarang Kroasia mungkin lagi naik lagi lah.
Tapi tim bola di Balkan gitu semisal Kroasia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, ntar Slovenia, Slovakia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia. Daripada negara-negara itu yang dulunya Yugoslavia, yang paling keren tim sepak bolanya Serbia, Red Star Belgrade. Liga Championnya udah dua. Lagian supporternya juga keren-keren semua mereka anjir. Kayak di Casablanca sama di Jepang tuh yang warna biru tuh. Yang Urawa Red Diamond itu Red Casablanca sama Red Star Belgrade itu keren-keren semua, supporternya gila banget ngekalahin kayak di Jerman. Nah, ada cerita ya, kalau misalkan di Kroasia itu dulu kalau ada pertandingan antara bangsa-bangsa Slavia itu, apalagi kemarin Spasojevic bilang kalau ada pertandingan Serbia lawan Kroasia itu udah paling benar-benar ricu banget anjir. Makanya kalau ada pertandingan di Stal Belgrade gitu yang lawan apa gitu, mereka ribut-ribut semua, supporternya gila-gila semua. Karena kalau orang lain mungkin berpikirnya kalau main bola itu bawa-bawa etnis, bawa-bawa suku, bawa-bawa bangsa gitu ya. Itu juga sebenarnya kalau kita bahas suku bangsa bautin sama sepak bola nggak jadi masalah, nggak akan jadi hariwang gitu. Misalkan kita tahu kenapa sih Persib bawa-bawa Bandung, itu juga di Stal Belgrade juga mereka bawa-bawa Belgrade, bawa-bawa Serbia gitu kan. Ntar kita coba dulu di sini lah. Jadi kebanggaan gitu, sepak bola itu sekarang industrinya makin keren, apalagi Liga Inggris dulu nggak sehebat Liga Italia, tapi sekarang menjadi rame lagi. Zaman-zaman 98, 2000, 2002 itu Liga Italia lagi naik-naiknya, apalagi kemarin AC Milan 2005, 2007 dua kali final champion, 2003 juga mereka champion lagi. AC Milan, terus Juventus, Inter Milan, bukan AC Milan doang. Di Liga Italia itu kemarin kan waktu lagi generasi emas gitu ya, Catenaccio kan mereka jadi tuan rumah Piala Dunia 1990 gitu ya. Waktu ada pertandingan antara apa gitu, ngedefend terus itu Baresi sama Maldini masih muda banget itu. Baresi kan ada Giuseppe Rossi kan, siapa lagi lo, banyak anjir. Bahkan emang itu kedap lo kayak itu kan, ya susah dia kedap kayak dia. Walau launan. Itu suami makan banyak kerja lah, beres. Sekarang di sini kalau masalah taktik saya lebih suka 4-2-3-1, tapi kalau FC pakai 4-2-3-1 itu harus pemain pro gitu yang udah jagoan. Sebenarnya gini ya, kalau kita bahas taktik itu ya 4-2-3-1 itu lahir ketika adanya counter tiki taka. Jadi waktu tahun tiki taka itu Pep Guardiola dia kan jadi pemain juga seangkatan sama Ronaldinho, tapi Guardiolanya udah jadi pelatih. Dulu itu ada namanya pelatih Guardiola, asistennya juga namanya udah aja penyakit kanker itu ada, pokoknya Guardiola sama asistennya aku lupa lagi namanya siapa itu juga, waktu ada Yaya Toure, zaman Yaya Toure itu. Tapi Yaya Toure waktu ke City kan sama Guardiola juga, tapi Yaya Toure malah disisihkan aja padahal dia bagus-bagus banget sama Eric Abidal gitu kan. 4-2-3-1 itu lahir waktu Tiki Taka lagi happy-nya banget, tapi waktu itu emang bener-bener juara jagoan itu. Barca Barca itu kan 3 kali champion ya. Final pertama itu 2008 mereka semifinal kayaknya ya. Terus 2009 juara, 2010 Inter. Jadi 2008 MU, 2009 Barca, 2010-nya Inter. Padahal kalau misalkan Barca manfaatin peluang, Barca bisa tahu ngegolin, bisa tahu cetak peluang, ada suplai bola langsung masuk nggak kemana-mana, ada serangan mereka pressing, mereka bisa juara Liga Champions 3 kali aja. 4-2-3-1 itu 2011 2012 waktu itu Munchen sama Dortmund yang make itu final champion 2013 Dortmund sama Munchen kalau nggak salah. Kalau 2012 itu Munchen sama Chelsea. Chelsea lagi hoki-hokinya juga sih waktu kemarin.
Eh, Pertama kita bisa tahu ya kalau 4-3-3 itu emang formasi modern sampai sekarang masih dipakai walaupun banyak versinya juga. Ada 4-1-2-3, ada 4-2-1-3 gitu kan. Aku lebih sukanya ini karena ada di playing playmaker, ada box to box sama playmaker asli gitu kan. Serasa Firman Utina sama ini Haryono, terus ini juga Supardi Nasir, Tugel Vardiol. Ini pokoknya mantap lah, ini Ferdinand Sinaga jadi striker gitu ya, Spasojevic lah. Kita di sini mau bikin sebuah konten tentang gimana caranya kita bisa memanfaatkan dan juga mengenalkan fitur-fitur yang ada di FC gitu kan. Kita bisa tahu kalau FC itu bisa dimainkan dengan cara kita bisa memilih beberapa konten-konten yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai sebuah bahan untuk dijadikan sebagai hiburan gitu ya. Begitulah, segitulah intinya mah. Aku capek, pengen ngerokok dulu anjir, aku belum sholat, nanti lah bentar lagi lah. Aku tadi sholat maghrib udah gak usah diceritain namanya aib, kalau bilang gak usah bawa agama lah. Pertama begini ya, kita bisa tahu kalau generasi 4231 itu lahir-lahir itu setelah 2010. Yang kenalin itu bukan Dortmund, bukan Munchen, tapi Jose Mourinho 2010. Itu sebenarnya yang pertama kali mengenalkan 4231 si Mourinho waktu di Inter. Waktu itu juga dia bawa Porto juara. Waktu Munchen juara juga lawan Dortmund itu 4231. Jurgen Klopp juga 4231. Tapi waktu Jurgen Klopp ke Liverpool, dia pakai 4-3-3, strikernya malah jadi false nine gitu. Firmino itu dibeli dari Hoffenheim, sebenarnya dia juga IMF jadi striker tapi malah jadi keren kan. Udah segini aja lah. Kalau masalah 4-3-3 gitu ya, sekarang Guardiola dulu pernah mencetuskan sebuah taktik, sekarang dia juga bikin taktik baru 3-2-4-1 loh di City. Waktu champion kemarin juara lawan apa ya, 2023 gitu ya. Kalau misalkan 2021 kalah juga sih, tapi nggak usah bahas 2000 lah. Sebenarnya Guardiola itu kalau masalah taktik keren banget aja dia, jadikan El Masia gitu. Kalau misalkan di Chelsea kan ada akademinya namanya Akademi Cobham. Chelsea juga akademinya keren-keren semua, bukan El Masia doang. Pemain-pemain Chelsea sekarang yang dari akademi waktu kemarin-kemarin keluarnya jadi pemain top. Kita bahas apa ya, kita cerdas-cermat aja lah, nggak apa-apa kita jelasin gitu ya tentang gimana iklim persepak bolaan gitu. Sebenarnya kita kalau membicarakan sepak bola di Indonesia gitu ya, sebenarnya nggak terlalu berprestasi-prestasi amat sih. Itu badminton mereka juara nggak ada peminatnya. Nggak tahu, saya juga supporter, nggak tahu orang lain juga. Sekarang industri ekonomi gitu lebih fokusnya ke sepak bola, saya juga nggak tahu anjir. Itu basket juga Petrokimia sama Pertamina yang kemarin-kemarin itu lagi keren-keren juga, tapi nggak dilirik gitu kan aneh. TV-TV juga kalau ada sepak bola malah Bon Jovi kan aneh. Di sini saya tahu kalau misalkan Chelsea lagi keren-kerennya juga, mereka malah dagang aja sekarang. Saya ragu waktu Chelsea pertama kali datang itu namanya dari Amerika, si Todd Bowley, nggak tahu sepak bola, dia juga kan banyak dirasis tuh sama orang-orang di Sarkas katanya. Bisnismen malah ngurus sepak bola lebih bagus tuh yang dari Rusia kan, gara-gara Chelsea itu ganti presiden, mungkin Abrahamovicnya udah ngerasa bosan karena berprestasi terus dari 2004 sampai 2018, 2019, kena financial fair play, kena apa, kena hukuman, kena embargo. Ya, Abrahamovic itu malah keluar juga karena dia nasionalismenya tinggi. Waktu Rusia diserang atau Ukraina nyerang Rusia atau Rusia nyerang Ukraina, gara-gara Abrahamovic itu cinta tanah air, makanya dia lebih fokus untuk melepaskan jabatan sahamnya. Jadi waktu kemarin Chelsea dijual itu gara-gara itu kalau kata saya sih, diganti sama Todd Bowley. Todd Bowley saya nggak meyakinkan pemain dijual-jualin aja, baru juga juara Europa League 2019 gitu ya. Chelsea itu pertama 2012 juara juara champion, 2013 Europa League, 2017 eh, Premier League, 2019 Europa League, 2021 Champions League. Sekarang World Cup aja kan, kurang apa sebelum World Cup itu namanya yang Liga Champions rasa melon kan, mereka Conference League kan ya. Sebenarnya gini ya, klub tersukses di dunia sekarang kalau misalkan kita tahu prestasi pialanya gitu, ya orang-orang mungkin mikir Real Madrid, tapi kita nggak boleh remehin Chelsea gitu. Dari dulu juga mereka ya kerasanya gitu beli pemain hoki-hoki gitu kan, ternyata keren-keren. Udah berapa piala tuh, padahal mereka setiap 2 tahun sekali, kalau nggak 3 tahun biasanya juara. Juaranya apa aja yang tadi jelasin, nggak sekali ngomong kan, Champions League, Europa League,
Premier, terus Champions League lagi kan, gitu kan. Misalkan kita tahu tadi disebutin lagi Chelsea 2012 Champions League, 2013 Europa League, 2017 Premier lagi, 2019 Europa League, 2021 Champions League, 2024 2023 dulu Conference League, 2024 WC kan udah keren itu Chelsea. Kalau kita bandingin Chelsea sama Real Madrid disuruh sparring, ya mungkin menang Real Madrid. Tapi kalau misalkan ditahu fungsi manifest dan fungsi laten daripada prestasi itu ya Chelsea kalau kata saya sih. Nih gini ya, kita tahu kita bahas di City ya. City ini mungkin disebut petrol club lah sama kayak PSG. Mungkin pendirinya PSG itu Nasser Al-Khelaifi. Kalau misalkan pendirinya City itu yang bikin presiden yang milikin klub, bos minyak dari Arab gitu. Mukanya juga mungkin hampir sama mirip tuh Nasser Al-Khelaifi sama satu ini pemilik City tuh lupa lagi siapa, Etihad tuh, Etihad Airways. Zaman-zamannya Aguero ngegolin ke gawang KPR itu tahun berapa dah pokoknya itu lagi final sampai kalah 2 sama gitu. Pokoknya lupa aja aku lagi bahas bola ya sekarang. Gak usah beli-beli pemain lah. Kita mah hemat-hemat aja sugar daddy-nya ini. Kita beli wingback aja dulu lah. Kita cari kira-kira yang membuat kita berpikir bahwa kita itu bisa memanfaatkan dia sebagai sebuah pemain. Siapa ya wingbacknya gitu, Alejandro Balde, Julius Konde atau siapa bro? Nggak usah lah kita bahas mah yang lain-lain lah, kita lagi bahas bola ya. Premier League sekarang lagi rame-ramenya bro. Nggak tahu saya juga, kalau dulu sih Liga Italia itu lagi hype-hypenya banget, AC Milan, Inter Milan, Juventus. Dari tahun 90 sampai tahun 2010 Italia memang keren. Saya ingat waktu itu Italia lagi zaman-zamannya AC Milan, datang Marcelino Allegri, dia ngelatih Juventus dari tahun 2014. Langsung itu berapa double winner, back to back, triple sampai quadric anjir, bukan Massimo Allegri, Antonio Conte itu. Jadi gini ya, Italia itu sebenarnya dulu nggak ada monopoli kayak gitu sih. Saya juga ngerasain waktu lagi rame-ramenya sebelum Liga Inggris, saya berpikiran bahwa Liga Inggris itu bakal naik. Ya mungkin pemain-pemain non Eropa juga pada main di sana. Pemain-pemain Eropa yang lagi masuk kepada nation Eropa ya, se-Eropa gitu, UEFA Nation, bisa main di Premier League gitu kan. Tapi kalau kita berpikir tentang Italia gitu ya, kalau kita tahu waktu kemarin-kemarin kan Italia itu lagi zaman-zamannya AC Milan sama Inter Milan ya. AC Milan kan 2005 dia melawan Liverpool ya kalah gitu, 2003 mereka menang, 2007 mereka menang, tapi 2005 mereka kalah di kali Istanbul. Tapi waktu 2010 Inter Milan juga mewakili Italia, tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Waktu pas ada Juventus, Massimo Allegri sama Antonio Conte itu dari monopoli Liga Italia jadi nggak rame aja sampai sekarang. Nggak tahu, saya juga nggak tahu karena itu mungkin ya, atau karena hal-hal yang lain. Mungkin Italia sekarang jadi liga aki-aki katanya dibilangin. Orang-orang kalau bisa berpikir tentang Liga Italia udah nggak rame aja. Beda sama La Liga. Nah, kalau La Liga kan lagi zaman-zamannya Ronaldo sama Messi. Premier League lagi rame-ramenya. Bundesliga itu, kalau Bundesliga beda lagi, walaupun rame walaupun enggak, supporternya memang benar-benar fanatik. Supporternya juga ikut sama klub itu patungan, mereka pada saling membantu lah. Contohnya Bayer Leverkusen sama Borussia Mönchengladbach gitu, setiap ada apa-apa tuh supporternya turun gitulah. Kalau kita bahas Italia kemarin kan saya tadi udah bilang bisa Juventus itu juaranya 2013 sampai 2017 itu Italia terus, dia juara terus aja. Tapi malah dominasinya ditekankan juga dipatahkan oleh Inter Milan. Udah Inter Milan naik lagi sekarang, AC Milan juga mungkin rada naik lagi lah. Kalau kita membahas ini ya apa, turnamen pramusim gitu. Ya pramusim itu fokusnya adalah untuk pengembangan pemain, untuk membuat pemain itu berpikir untuk mempersiapkan diri menghadapi dan juga menyongsong masa depan. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan dan juga menyongsong masa depan, maka chemistry dan juga rumusan daripada racikan taktik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan 3 poin. Nah jadi gini ya, kemarin ada yang bilang perempuan cina, kok Persib udah juara lagi sih? Kenapa sih bisa juara? Kan poinnya udah jauh, kan belum beres. Jadi ngejelasinnya gini, sepak bola itu 3 poin. Mau ngegolin berapapun asalkan 3 poin, ya udah nggak usah jadi kejar lagi gitu kan. Kalau ada yang ngomong gitu kan mereka juga pada bingung nih, Persib back to back terus mereka pikir belum juga selesai terus siapa yang jahat. Kan saya juga berpikir gitu, udah aja jelasin. Yang penting sepak bola itu 3 poin, nggak peduli mainnya kayak gimana, walaupun ada head to head sama gol
kandang terus ada gol kemasukan sama memasukkan, yang penting 3 poin udah aja, mau menang mau kalah 3 poin aja udah, 3 poin intinya. Kita coba ya daripada banyak bacot ini, pramusim Manchester City belum beli pemain, ini fitur-fiturnya udah dimanfaatkan. Sekarang kita tinggal taruh Kovacic box to box ya tadi ya. Bernardo Silva playmaker, ini deep lying, ini ball defender, stopper, fullback, cut inside sama winger. Ini goal poacher nih, goal poacher atau target man, udah goal poacher aja lah, nggak apa-apa, kita jangan banyak bacot ya. Banyak bacot lah, ini main aja lah. Kan Ricky Kambuaya bilang waktu kemarin waktu di Persib sama waktu di Dewa, sebelum di Dewa di Persibaya gini, gak usah banyak bacot, yang penting kita main, tunjukkan di lapangan, kata Ricky Kambuaya kayak gitu. Ini kayaknya kalah nih, soalnya legendaris. Ya kalau Ricky Kambuaya, kalau kata saya kenapa sih Luis Milla gak suka sama Ricky Kambuaya, padahal dia box to box juga kayak di N'Golo Kante gitu ya. Padahal kalau kita berpikir Ricky Kambuaya itu fighter spiritnya juga kayak Granit Xhaka sih kalau kata saya, nggak tahu saya juga kenapa dijual ke Dewa United gitu. Luis Milla si senior gitu kan, dia ngelatih Spanyol berapa gitu sampai juara. Nah ini oh anjir gila parah ini, rata kanan sambil nge-EBS. Ntar kita turunin ya grafiknya, kasihan disiksa ini laptopnya anjir. Dan kita coba dulu lah, mudah-mudahan bisa sambil main ini rata kanan semua aja sambil ngerekod. Berat banget anjir, ntar kita turunin lah grafiknya. Saya nggak tahu kemarin Luis Milla mungkin CV-nya mentereng banget gitu ya waktu di Spanyol ngelatih, tapi waktu di timnas itu Februari jadi naik lagi, tapi waktu di Persib ngelepasin Persib dari degradasi jadi peringkat ketiga. Waktu kemarin Ricky Kambuaya dijual tapi nya kasihan, harusnya Ricky Kambuaya dipertahankan, dia bagus banget anjir. Itu tuh sepaket sama Rahmat Irianto, dibeli dari Persibaya, itu jagoan Rene Abed waktu kemarin beli Kambuaya sama Rahmat Irianto lagi bagus-bagusnya di Persibaya dibeli gitu, tapi malah dimanfaatin, ternyata Kambuaya dijual dapat duit Persib kan. Irianto lagi bagus-bagusnya di Persibaya sama Kambuaya. Bentar kita coba ya di sini ya, turunin dulu grafiknya bentar. No limit on FPS 60 fps aja lah. Kita turunin frame rate-nya jadi half frame rate lah. Di off ini medium, kalau enggak low aja. Nih ray trace, jangan nyalain ray trace-nya bro, kasihan nih laptop aing jadi sakit bro, ngebul. Multitudurnya dikurangin, kita main aja dulu lah. Banyak bacot lah, main aja dulu. Kalau sambil direkod gini udah malu ya. Tuh ini lancar-lancar, nggak apa-apa lah. Rada nge-lag juga ya, ini nggak tahu yang juga ya. Nggak apa-apa sih, FC emang berat bro. Bukan masalah grafiknya doang, anjing kontennya juga banyak. Career mode, Ras, Ultimate Team, pokoknya banyak lah. FC dari dulu emang keren karena fiturnya. Dulu juga 2018 waktu yang masih main PES, waktu laptopnya masih cupu. Aku kan pertama dapat laptop itu kelas 6 SD gitu, dibeliin waktu ujian nasional Acer Aspire. Ganti-ganti laptop udah berapa kali gitu. Sekarang ganti laptop keempat ini aku nih. Waktu 2018 kan aku masih main PES ya, gara-gara laptopnya cupu gitu ya. Aku benar-benar nggak bisa main FC, nggak bisa main FIFA gitu. Ternyata waktu kemarin ya kayak ada fitur career mode tapi jadi pemain gitu, namanya siapa sih aku lupa lagi. Hunter, tak Alex Hunter. Waktu zaman Alex Hunter aku sebenarnya pengen main FIFA gitu, tapi kan nggak cukup budget gitu di mana. Ya begitulah. Ini laptop keempat sih aku ganti kemarin, udah berapa kali aku dari kecil juga udah dapat laptop alhamdulillah. Tapi harusnya kalau main game tuh jangan di laptop, di konsol, tapi kan jangan bedain konsol sama laptop gitu kan, sama aja tapi kan performanya beda. Kita harus bisa tahu itu ngebedain. Ntar. Susah ini main FC, aku juga nggak terlalu bagus sih ini main FC mah. Lagi pramusim aja ini, nggak apa-apa lah. Oh, City itu pemiliknya bukan Nasser Al-Khelaifi bro. Oh iya, Nasser Al-Khelaifi itu pokoknya City sama PSG itu satu kampung dia, dari Qatar. Dari Qatar Doha gitu. Bukan Bahrain sih, dari Qatar dua-duanya. Tapi kalau kita samain Qatar sama Arab Saudi beda bro, karena Arab Saudi itu waktu tahun 2019, 28, 19, 37
mereka menemukan suatu sumur namanya sumur Gawar. Jadi petrodolar mereka aja gara-gara nemu sumur Gawar. Sumur Gawar itu sumur paling besar di dunia karena mereka waktu nemuin sumur Gawar sampai sekarang nggak habis-habis anjir. Di barat Selat Hormuz itu ada namanya kilang minyak Gawar namanya teh. Pokoknya lupa lagi Qatar juga Qatar juga sama Kuwait itu keren minyaknya. Ntar lagi main susah ini nggak nunjukin bisa Kalau kita bandingin Qatar sama Arab Saudi, mereka dulu jadi nelayan mancing ikan di Selat Hormuz anjir. Belum jadi minyak kayak menjadi miliarder kayak sekarang Tanyain aja Gra, kamu dulu pekerjaannya jadi apa profesi? Saya pemancing ikan di mana di Selat Hormuz. Nah begitulah. Tapi kalau kita ngomongin ikannya, ikan waktu kemarin itu di pasar ikan Denmark bro. Namanya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu kemarin karena terinspirasi sama koperasi yang ada di Nordik. Waktu Muhammad Hatta diasingkan ke Banda Neira karena dia melihat Denmark itu maju pasar ikannya. Pasar ikan apa pokoknya dia bikin koperasi terus rapat 1947 di Tasikmalaya anjir, ntar lagi main Sebenarnya kalau kita ngomongin pasar ikan Denmark itu di Google nggak akan ada pasar Hannover, adanya juga di Jerman itu pasar Hannover udah keren-keren banget. Tadi kita coba di sini dulu lah. Ya kalau kita ngomongin sepak bola City kayak ini sama kayak koperasi lah. Mereka cari duit, mereka cari modal usaha, mereka bikin transfer, mereka pengen juara, kan juga ngangkat brand ambassador, sponsor semuanya lah intinya. Koperasi itu kalau saya tadi salah ngomong ya, bukan di Nordic Denmark tapi di Inggris namanya koperasi Rochdale. Yang dirinya itu Robert Owen. Ya Robert Owen kayak Michelle Owen namanya sama anjir. Gara-gara ngelihat bahwa orang-orang Glasgow, orang-orang Britania itu ngerasa kalau kita itu jangan kalah sama para pemintal tenun. Ya pemintal tenun, para pemintal yang bikin-bikin baju gitu kan. Gimana kalau kita mensejahterakan rakyat dengan cara bikin koperasi gitu kan. Cari ini susah, bukannya main lah cerita anjir, tolol banget bro. Tapi kalau misalkan nanya, kamu itu BT apa? Oh BT Bandung anjir, gitulah. Tadi ini bukan Bandung, ini City Kalau ngomongin koperasi sih, saya salah bukan di Denmark bro, itu di Inggris bener. Tadi ya, bro maju bro. Nah bagus anjir, kehalangan Ini padahal bukan OT3 bro, simulasi anjir. Tadi jangan ngomong dulu lah, capek anjir ini aing. Ini kalau sepak bola ya di Arab Saudi udah rame lagi soalnya apa mereka investasi bro. Bukan cuma investasi tentang pariwisata ataupun sarana prasarana, tapi mereka juga pengen ngembangin sepak bola. Mungkin kayak Kroasia nanti 1998 kan mereka gara-gara Boban sama Pavel Nedved sama Devor Sugar mungkin bisa maju lagi di Arab Saudi kayak gitu, tapi timnasnya malah cupu anjir. Liganya aja keren. Itu kalau Champions League yang majunya kan ada Al Nassr, Al Hilal, apalagi sama Al Ahly juga dari Mesir itu nggak usah dibahas ya. Udah main aja lah kan yang bacot lah anjing, malu saya. Non gol ini tadi malah ngeplay terus Oh udah babak kedua ngerasa ya juga aing babak pertama kan nih. Sebenarnya City itu waktu kemarin maju ya tahun 2013-2014 waktu pertama kali Qatar Etihad masuk, zaman-zamannya Aguero, Vincent Kompany, ada Samir Nasri, David Silva, itu ikan pertama Samir Nasri, Carlos Tevez, lagi keren-kerennya itu. Sekarang makin maju, tapi kalau sama Chelsea mungkin Chelsea lebih keren, tapi City mah ke Premier League sih lebih pentingnya teh. Mereka Champions League gak dapat, Europa League gak dapat, Conference League apalagi. Tapi kalau soal Premier League mereka rajanya Tapi kalau Chelsea tuh antar domestik mancanegara juga mereka menang terus. MU sekarang udah turun Glazer tai anjir. Salahnya gini waktu Glazer itu kemarin Ferguson waktu pertama kali lulus kok saya aneh nunjuknya David Moyes. David Moyes tuh di Everton lagi keren-kerennya kemarin. Nah kalau Arne Slot diganti sama Klopp itu emang udah
syarat paling utama. Tapi kalau saya pikir Ferguson itu blind football, gayanya nama nama gaya sepak bolanya blind football bro, bukan tiki taka, bukan total football, bukan catenaccio, bukan jogo bonito, tapi blind football. Nggak tahu itu dari mana namanya blind football aja. Demanya Felix sama Rio Ferdinand anjir. Itu punit-punit MU banyaknya di Liga Inggris. Kenapa Liga Inggris? Karena pemainnya pada mahal, itu punit-punit MU anjir. Pada gabut ngurusin mereka nih. Soalnya MU itu generasi emas itu Ferguson. Kenapa dinamain Sir Ferguson? Itu hadiah dari Ratu Inggris, dikasih namanya Sir anjir. Biasanya kalau Sir itu Oppenheimer atau orang-orang yang bikin iklan tempel di website bajakan kan harusnya dikasih nama Sir gitu, Sir IA atau Sir apalah. Kan ini Sir Alex Ferguson bro. Kan ada tuh di sosial media, nggak tahu ini juga lagi main nih. Ini lagi Liga Inggris ya, lawan apa bro? Kok kayak gini amat? Ini legendari anjir. Tadi ya coba ke depan ini dari tadi malah ngomong terus nggak main, nggak tahu pikirannya lagi kemana nih. Ntar kita coba ya Halan. Halan waktu kemarin banyak yang bilang katanya namanya ganti jangan Halan lah, soalnya apa Halan itu sama kayak destinasi wisata di negara tetangganya gitu. Di Nordik itu kan ada Swedia, Norwegia, Finlandia itu Nordik semua anjir. Ada namanya kota Halan, jangan ganti itu, jangan Halan lah. Halan juga jadi lagu tuh orang-orang seputar Jerman. Untar asal-asalan lawan kebobolan kan itu ada lagunya. Ini stadion, kalau masalah stadion di Inggris itu kenapa sama mungkin arsitekturnya ya. Chelsea, Liverpool, MU, cuman Etihad Airways doang sama stadion Tottenham aja sama Wembley sama apa? Itu yang di Arsenal tuh Emirates beda aja itu. Nah kalau dulu sih arsitektur stadion Inggris itu sama kayak gitu, tapi kalau sekarang ngebangun jadi Olimpik gitu, rata-rata mereka sekarang Olimpik semua, jadi lintasan lari atletik, jadi maraton. Tadi Rodri, aduh anjir. Gak tau rata-rata stadion Inggris sama kayak gitu mungkin arsitekturnya ya. Ntar kita coba dulu ini ke depan. Bagus bro, ke depan ntar main dulu ya. Dari tadi ngegolin nggak ada yang ngegolin anjing, tolol. Kovacic, anjir. Kovacic itu sebenarnya bau subuk yang paling fenomenal selain N'Golo Kante. Kan orang-orang berpikir orang-orang Prancis, nah itu sana Mina Kante, cenah anjir. Sarua juga si Kovacic mainan gitu. Ini si Doku itu nggak tahu pemain antar berata, tapi si Guardiola bisa scoutingnya keren kayak Simon Matahata. Simon Matahata itu dia scouting ajak Amsterdam. Selain dari Chelsea Cobham itu, selain dari El Amasya ajak Amsterdam itu keren akademinya. Benfica sama Porto juga akademinya keren-keren. Rata-rata orang-orang Eropa yang lagi main di Liga Champion belinya pemain Benfica sama pemain Porto anjir. Dari dulu nggak tahu itu juga Benfica sama Porto market. Ajax Amsterdam juga kayak Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Van den Beek, terus Luuk de Jong, dan Blin. Mereka juga dari Ajax Amsterdam. Ronald de Boer juga itu jadi pelatih kan dulu di Ajax Amsterdam. Johan Cruyff juga pelatih dulu dari Ajax Amsterdam. Itulah pokoknya ntar. Ajax Amsterdam itu klub yang pertama kali menciptakan total football 1979. Waktu itu Cruyff jadi pemain terus jadi pelatih. Tadi yang bentar ini dulu ya. Total football itu kalau kata saya mainnya kayak lagi tawuran anjir. Lagi ada bola langsung pressing. Kenapa Belanda sekarang World Cup-nya belum ada? Mereka udah final 3 kali itu World Cup, tapi nggak ada trofi sama sekali. Euro juga kayaknya mereka botos banget. Tapi taktiknya total football anjir. Ya tanyain aja sama Niklas Justin gitu yang tahu Belanda, kan dia paling tahu soal Belanda kan, kayak Utrecht ataupun kayak jenis Bergen gitu kan pada tahu gitu. Tanya aja Belanda udah World Cup belum aja 3 kali final juga mereka runner up ya kayak Indonesia juga kayak turunan dari Belanda. Soalnya kenapa waktu AFF juga mereka runner up terus. Tadi waktu lawan Malaysia 2010 mereka runner up waktu zaman Safi Salih sama zamannya si
Gonzales sama zamannya Budi Sudarsono 2010 jadi runner up anjir. Runner up aja terus AFF itu mereka nggak juara-juara kayak kayak Belanda sama sih itu juga. Tapi sekarang itu diasporanya. Nah, kalau diaspora keturunan naturalisasi 5 tahun bukan. Makanya Malaysia, Thailand nggak bisa kayak Indonesia karena diasporanya diaspora keturunan bukan diaspora naturalisasi. Kalau diaspora naturalisasi harus nunggu 5 tahun, harus nunggu 10 tahun, harus jadi warga negara Indonesia, harus bisa bahasa Indonesia, harus Pancasila, harus apa, harus diam dulu lama di Indonesia. Tapi kalau diaspora Indonesia itu ya keturunan aja gitu, jadi nggak jadi masalah. Mau dia diam di Indonesia 2 bulan, mau berapa apapun itu kalau dianya selama neneknya Indonesia bisa langsung jadi timnas. Makanya itu Inggris ke Malaysia nggak bisa bro. John itu apanya si wingback yang di kanan itu orang Malaysia tuh si Coley siapa sih lupa lagi Andrew Cole apa itu dia itu satu-satunya Inggris tuh di Malaysia tuh boleh lagi main lagi gabut gitu pengen main bola ya ke Malaysia aja gitu ya di Malaysia. Oh si Koles apa sih lupa lagi ini bukan Villarreal. Nah, Villa itu Villa, Real itu Real. Jadi Villa itu Villa asli itu mah otentik bener ini mah serasa bener-bener Villa anjir. Nah ini Real, kenapa disebut Real? Kan waktu itu teh ada namanya Presiden Franco. Franco itu fasisnya luar biasa bener-bener. Lagian dia bawa sepak bola ke politik anjir. Waktu kemarin Real Madrid itu kenapa setiap El Clasico selalu kalah ataupun selalu ribut sama Barcelona itu gara-gara si Franco anjir. Nih Real Madrid itu kenapa diberi nama Real karena emang prestasinya juga kan saya juga udah pernah ngomong kalau di Inggris orang-orang bilang kalau ada yang berprestasi dia ilmuwan dia berjasa dikasih nama Sir, tapi kalau sepak bola di Spanyol namanya Real pakai mahkota lagi itu pemberian daripada Presiden Franco kayaknya kemarin-kemarin zaman-zamannya fasis-fasis Italia sama fasis-fasis Spanyol sebelum Perang Dunia Kedua mereka itu lagi fasis-fasisnya anjir. Franco itu membuat rakyat Katalan merasa marah dikarenakan terjadinya sebuah diskriminasi antara pemerintahan fasis diktator kayak mafia orang-orang Meksiko kartel gitu lah dia Spanyol. Dalam main aja sekarang. Sebenarnya gini ya kalau masalah ke Real Madrid, Villarreal, kan Villarreal itu emang sama-sama grup Spanyol, ada namanya Real Madrid, dia itu berdirinya tahun 1904 1905 waktu zaman Franz Puskas sama Santiago Bernabeu. Ya sebelum Santiago Bernabeu, Franz Puskas, sekarang baru tuh presidennya Sultan Rocco namanya itu siapa lupa lagi kan, Florentino Perez. Si Perez juga itu gara-gara si Figo dilemparin sama minyak babi juga sama kepala babi gara-gara si Alfredo Perez jadi Los Galacticos. Tapi kalau Real Madrid jadi Los Galacticos, Barcelona kan jadi rivalnya ngerasa panas. Si siapa sih presiden Barcelona yang bikin bangkrutnya lupa lagi itu tuh bertemu belum bertemu tuh siapa sih lah pokoknya beli Dembele gara-gara jual Neymar 2222. Tadi ya kita coba dari sini dulu lah. Bertemu mah ya sekarang bro si bertemu mah sebelum bertemu itu ada presiden Barca menjual Neymar 222 itu ngerosok harga pasar jadi pada mahal. Kenapa sekarang pemain muda harganya nggak ngotak-ngotak gara-gara si Neymar itu transfer sampai segitu gara-gara klausul dia kan masih kontrak nih. Jadi ya kalau misalkan kita bahas tentang pesepak bolaan kalau mau beli pemain itu ada harga pasar. Harga pasar itu bisa jadi free transfer asalkan dia nggak punya kontrak. Kayak kita kerja misalkan serabutan ataupun di pabrik kan kalau misalkan di kontrak nggak bisa keluar kita kan harus tanggung jawab. Nah itu juga sama kayak sepak bola. Kalau kita mau beli pemain kita masih dikontrak sama orang kita kepaksa pengen datangin klausulnya harus ditebus dulu. Kalau enggak ya kita harus ya bayar gitu kan digaji juga pemain sepak bola juga. Kenapa pada mahal kan mereka juga mengisi pesulap semua gitu penyihir semua. Orang lain kan kalau main sepak bola susah ngegerakin kaki gitu kan susah banget. Kalau ngegerakin tangan mungkin bisa kenapa gitu ya aku juga nggak tahu. Tas doku bentar ini bukan main aja malah cerdas cermat aja tolol banget bro. Dari tadi legendari tapi nggak ada perlawanan juga nggak ada nyerangan gitu. Cuma biasa aja tadi kan tolol. Tadi kita coba ke sini ya ada Idris Gue. Idris Gue itu main di Everton kemarin sama si Lennon tuh yang kecil-kecil tuh yang botak. Si Lennon itu terkenal. Lennon anjir. Si Lennon anjir.
Nah, kemarin kan David Moyes itu dari Liverpool, Everton, dari rival Merseyside anjir. Si Lennon kecil sama si Ross Barkley anjir Everton mah. Itu maskotnya Jordan Pickford. Aku lupa presiden Barcelona sebelum bertemu itu siapa, lupa lagi yang kayak asisten pelatih Guardiola 2009. Oh 2009, oh siapa ya? Tak 2009 juga sebenarnya Guardiola teh punya asisten. Asistennya teh mirip banget nanti jeung presiden Barcelona pas zaman Neymar dijual teh. Beli Neymar, Neymar dijual, beli Dembele, beli siapa lah kan bangkrut tuh, tarik tuas aja sampai sekarang. Itu teh sebenarnya terinspirasi sama Los Galacticos Real Madrid, tapi Barcelona kan sebenarnya udah mempertimbangkan scouting gitu ya, kayak Simon Matahata teh, tapi dia nggak lihat prospeknya gitu kan. Banyak pemain-pemain Barcelona yang didatangin, tapi mereka pemain-pemainnya malah jadi pesakitan semua, makanya Barcelona bangkrut. Tapi sekarang malah naik lagi mereka. La Masia juga jalan-jalan semua, itu Pedri sama Gavi dari La Masia. Cari ini susah dari tadi nggak ngegolin terus Oh, Laporta bertemu bertemu si bertemu anjir. Laporta mah nu ayeuna tah si bertemu teh emang bener-bener gahar baheula mah melian wae pemain ti orang teh marangal deh. Contohnya Miralem Pjanic itu pemain Bosnia Herzegovina dari Slavia Raya ini si Tito. Kalau si bertemu itu kemarin-kemarin kan gara-gara ada klausul kontrak, beli Dembele lah, beli Pjanic lah, beli, aduh anjir, tar bentar tar. Ini gara-gara aku sambil ngerekod dari tadi malah nge-stalemate terus anjing, nggak ada pergerakan bro. Sampai sekarang emang bener kayak orang tolol. Tak aku pacis. Tadi ya rada ke depan dulu ini. Tak si Elda Juri teh dari Iran. Ali Jahan Bakas aja, Ali Jahan Bakas dari Iran juga sama. Dia pernah main di liga apa sih? Namanya ganas banget Jahan Bakas. Eze Juri dari juga dari Iran. Ntar ya. Ini susah malah playing defender. Ntar. Justru Gvardiol dari Kroasia bro sama Mateo Kovacic. Gvardiol juga kayaknya kenal sama Serbia, sama Bosnia, sama Kroasia, Slavia Raya. Makanya kalau kita bahas Slavia ini lebih ramai daripada sepak bola tahu, soalnya ada Alexander Dubček dari Czechoslovakia. Waktu kemarin itu musim semi Praha anjir. Ntar kita main dulu. Ini bukan musim semi Praha ya, bukan anjir ini mah dari Villarreal ya, atau di mana stadionnya ya. Ngegolin enggak belum. Tah ya oh anjir. Goblok banget Ederson. Dari tadi ngegolin enggak ada anjir kemana ya. Enggak apa-apa ini bukan main bola ini malah ngobrol. Doku halan ke depan ntar. Bagus bro, nih gol voucher nih. Coba golin lah sekali ya. Masuk dari ngobrol nggak apa-apa lah. Lagi pramusim, ada sugar daddy 1 miliar nggak apa-apa jadi nyantai. Tuh ini biasanya supporter bilang football is coming home, tapi sampai sekarang coming home terus. Pulit-pulitnya juga pada heavy semua. Rata-rata harga pemain Inggris pada mahal dibandingkan sama pemain Spanyol, pemain Portugal, pemain Jerman itu mahal-mahal. Pulit-pulitnya rata-rata pemain MU semua bahkan. MU itu didaya zaman Blind Football, zaman Ferguson. Tuh aduh kalau masuk lalu si Ferguson enggak
Nih Gvardiol sebenarnya dia itu one versi fullback tapi lebih ke defense. Cuman dia punya speed. Kalau Rodri ini dia perusak jangkar, cuman bisa supply bola, bisa ngatur serangan. Makanya kemarin Guardiola bikin taktik baru 3-4-3-2 4-3-1 berapa 3-2-4-1 3-2-4 berapa ya pokoknya ada dua aja di situ Rodri sama Gundogan kalau nggak Kovacic di situ aja di dua itu dia bikin sendiri kayaknya taktik baru. Kalau masalah taktik ya ntar ya kita pengen ngobrol ya aku ya. Ntar kita di sini siapa aja Haaland, Doku, Kovacic, Bernardo Silva. Kalau dulu ada Samir Nasri sama David Silva, ada Aguero, Kompany, anjir itu keren-keren semua. Gerardo Moreno dia pemain Spanyol kayak Jamie Vardy tahu semakin tua semakin jadi kenapa syutingannya keren banget. Jamie Vardy padahal dia Jamie Vardy, Diego Costa, preman pasar dia bagusnya pas kolot. Waktu kemarin kan ada cerita ya Jamie Vardy dia loyalitasnya tinggi banget ke Leicester sampai dia pengen pensiun sekarang Leicester terdegradasi gak bisa lagi main di Premier League. Tapi Jamie Vardy loyalitasnya gak pernah luntur sampai sekarang. Dia paling setia kayak Daniel De Rossi sama Francisco Totti anjir. Nah kalau mikirin striker gitu kayak Gerardo Moreno sama Jamie Vardy, ada satu lagi namanya Diego Costa dia gak bisa main bola kecilnya. Pas umur 24 tahun dia direkrut Atletico dia malah jadi gahar. Preman pasar namanya dia tuh. Waktu di Atletico Madrid itu penerusnya Fernando Torres katanya sama si Radamel Falcao pernah bilang katanya oh ini titisan baru ya. Diego Forlan juga di Atletico Madrid dulu. Didikannya Diego Simon sebelum Diego Simon lah. Diego Costa itu dia pemain Brazil tapi deportasi ke Spanyol karena dia lebih milih Spanyol padahal dia keluarga negaraannya Brazil. Namanya Diego Costa sampai sekarang dia keren waktu di Chelsea juga dapat Premier League 2017. 2014 juga dia dapat 2 kali Premier League kalau nggak salah. Padahal dia pemainnya gahar gitu, tapi dulunya nggak bisa main bola. 2 kali Premier League 2014 sampai 2017. Gerardo Moreno juga dia keren semakin tua semakin jadi. Dan Juma itu anjir kalau Rodri bagus anjir bener-bener tolol. Bego. Bagus bro. Ederson satu kampung sama si Diego Costa tapi Diego Costa lebih memilih Spanyol. Dia waktu Euro berapa? Euro 18 main Diego Costa Euro berapa dan pokoknya main aja Spanyol. Kalau dia nggak main Euro berarti dia mainnya cuma International Friendly Cup sama Piala apa lagi lupa lagi aku anjir bentar masuk nggak apa-apa lah kita lagi santai-santai ini 1-0 tadi 1-1. Lah Gerard Moreno si Moreno edan banget lagi gahar sih tambah tak kalah si Idris gue Jose Perez dulunya dia di West Ham tapi sekarang malah pindah. Sekarang ada striker West Ham yang baru namanya Charles Bakumbu dulu di PES 17 keren. Dribblingnya ada, speednya ada tapi malah nggak mentereng di dunia nyata. Temennya Charles Paqueta aja namanya Cedric Bakumbu. Kovacic sebentar kita ke depan dulu. Gvardiol nih orang Slavia nih orang Serbia nih orang Kroasia. Dulu ada teroris Serbia namanya Gavrilo Princip dia ngelawan ke Austria-Hungaria anjir. Jadi perang dunia pertama itu. Ekstremis dia nasionalis tapinya. Orang-orang tanya Spasojevic, orang-orang Slavia takutnya ke orang-orang Serbia anjir. Ada Resal Belgrade namanya. Ntar kita atur serangan dulu susah ini main FC soalnya. Tapi kalau aku inget Kroasia gitu pasti musim semi Praha si Dubcek dari Czechoslovakia nih. Ini bukan musim semi Praha ini mah beda lagi kebobolan cok anjing tolol kan cek aku ginaon baiklah.
Ah susah banget ini Alex Baena. Oh Santi Cazorla tuh ada kan Santi Cazorla dulu tuh di Arsenal itu. Dia mah kayak Firman Utina mainnya anjir. Mirip-mirip sih ya, asli orkestrator apa dia playing playmaker gitu, tapi nggak maju-maju. Maksudnya dia tuh nggak maju, tapi dia ngatur serangan dari belakang kayak dari Kusnandar. Namanya Santi Cazorla. Tapi dia pindah-pindah terus. Paling terkenal di Arsenal anjir 3-0 enggak 2-1. Tapi kalau kita bahas Arsenal bukan Santi Cazorla doang yang paling fenomenal Granit Xhaka. Xhaka boom anjir. Albania Swiss. Nah, kalau Albania sama Swiss lagi ribut anjir. Albania itu si apa striker Liverpool teh lupa lagi yang kecil-kecil teh aku anjir aku lupa namanya ntar main dulu. Kalau Albania ributnya sama-sama Swiss kalau ada selebrasi aja pasti ribut. Dan makanya kalau misalkan kita ngomongin bola kok pakai etnosentrisme sih ya emang kenyataannya kayak gitu di luar negeri juga. Jadi kita coba dulu. Tapi kemarin itu ada pertandingan basket antara Prancis lawan Amerika. Tapi orang Amerika mah bilangnya itu lagi touring, lagi para wisata. Makanya disebutnya lagi wisata itu mah. Pemain NBA semua. Lagi liburan musim panas atau liburan musim dingin. Pokoknya itu NBA Amerika itu All-Star semua lawan Prancis anjir. Tapi di Amerika mah nggak rame itu bola. Tapi nggak tahu itu sama Albania rame terus kalau ada bola. Granit Xhaka sama si detik-detik teh sana nu gendut teh anjing pode urang nu banget ciga preman teh boga saeutik teh nu di barata pode we. Eta juga dari Albania dia Albania Swiss. Ah, masuk lagi bos. Anjir 3-1 enggak apa-apa lah. Lagi pramusim tuh Gerardo Moreno anjir. Gak apa-apa kalah yang penting lagi pramusim nih mah. Alex Baena zaman Danjuma keren banget itu mainnya. Gerardo Moreno, Danjuma, Santi Cazorla, Villarreal. Villarreal teh kalau aku kata aku mah disamain sama Yellow Submarine lagunya The Beatles. Udah lah nggak usah main lagi lah. Kita kalah ini mah. Ini Manchester lawan Sydney. Nah, kalau kemarin kan ada namanya Brisbane Roar, Sergio Van Dijk anjir. Udah lah kita main biasa lah. Sekarang mah bener-bener main nggak usah banyak bacot lah. Aku udah capek dari tadi ngomong terus Aku paling tahu klub Australia nggak lebih dari Brisbane Roar, tapi sekarang makin banyak tim-tim yang masuk AFC Champions League ya. Nah kalau dulu AFC Champions League nggak kayak sekarang, kenapa? AFC Champions League dulu didominasinya sama klub-klub Arab, sama klub-klub Timur, sama klub-klub Saudi. Makanya sekarang Champions League kenapa dibagi dua? Yang pertama gara-gara klub Arab, yang kedua gara-gara terlalu jauh. Asia itu kan benua terbesar sedunia gitu ya. Gimana caranya biar pemain itu tandang tapi nggak capek, nggak pakai kapal, nggak pakai biaya banyak. Makanya mereka bagi dua aja itu Champions League-nya, ada yang di Arab, ada yang di sini, pokoknya segitulah. Kalau dulu sih Champions League AFC nggak kayak sekarang-sekarang gitu ya, tapi kan sensasinya kayak kasta pertama dan kasta kedua itu ada perbedaannya gitu, nggak terlalu jauh. Tapi kan sekarang udah mah ada AFC, ada Sophie Cup, ada yang kedua, yang ke satu kan itu makin nggak otentik gitu. Kalau dulu mah AFC Champions League, AFC biasa. Tapi sekarang malah dibagi dua, terus ada Sophie Cup lagi yang AFF gitu kan. Nah kalau City itu sebenarnya afiliasinya banyak, bukan City doang. Di Amerika juga ada klub City itu namanya apa? Etihad juga sama sponsor apa sponsornya. Ntar kita main dulu ya. Ya kalau masalah Asia Champions League aku paling suka yang dulu-dulu lah. Sergio Van Dijk juga dulu di Sepahan namanya klub Iran tuh. Iran lagi, Iran, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain. Terus ada dari UAE kan banyak itu grup Arab semua, apalagi Al Hilal, Al Ahli nggak sih ke Mesir. Itu kebanyakan klub-klub Arab semua, makanya malesin kan orang-orang timur, apalagi Yokohama Marinos sama apa yang dari Tokyo, dari Jepang, dari Korea tuh pada malas anjir. Klub-klub Korea tuh kebanyakan di Champions League keren-keren, bukan Jepang doang.
Buriram juga sebenarnya itu udah masuk Champions League tuh, mewakili ASEAN dari Asia Tenggara gitu ya. JDT juga sekarang udah kayak Buriram. Ah, kalah we ntar. Bro, jangan bro, jangan bro, jangan bro. Jadi tadi kalah terus nih, nggak pernah menang. Bodoh banget tuh. Nah, Nathan Ake dulunya di Chelsea, Akademi Cobham, tapi sekarang ke City. Bernardo, bentar, Foden, Foden, Foden. Bro, jangan bro, ah masuk, enggak. Ah, anjir jauh, nggak bisa. Bentar ya, udah hujan anjir, aku lagi malas main. Si Rodri bro, dia pemain Spanyol. Pernah dapat Ballon d'Or, cuman nggak jadi, nggak tahu dapat kemarin. Ballon d'Or terakhir itu kakak 2007 kalau nggak salah. Tapi sekarang nominasinya jadi Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo, malesin anjir. Beberapa kali lagi. Pusing kan Ballon d'Or sekarang udah nggak masuk akal. Tapi kemarin katanya Ballon d'Or dapat Vinicius, cuma Vinicius sifatnya kayak gitu, preman. Dia tuh ngerasa arogan banget jadi orang. Makanya Ballon d'Or itu nggak dapet dia, malah jadi siapa dah pokoknya lupa lagi. Tapi kalau kita ngomongin Ballon d'Or ya, yang paling fenomena itu Karim Benzema. Dia dapat banget anjing keren. Jarang-jarang gitu, selain dari Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo dapat Ballon d'Or dia. Udah berapa jam lagi malas main bener-bener lagi pengen nyari tapisan. Udah 1 jam lah, nggak apa-apa lah, recordingnya stop dulu ya.